Korupsi adalah sebuah perilaku menyeleweng yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang dalam melibatkan materi atau uang milik suatu lembaga seperti uang negara atau perusahaan atau organisasi yang tentunya bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jenis korupsi meliputi penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, tindakan curang, gratifikasi, merugikan uang negara, pemerasan, dan benturan kepentingan kelompok. Korupsi biasa terjadi dalam suatu lembaga atau negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan tujuan kepentingan pribadi, oligarki, atau dikenal dengan kekuasaan yang terpusat di sekelompok kecil atau golongan elit, dan negara-negara mafia atau tempat jalur perdagangan barang-barang ilegal. Korupsi terjadi karena beberapa faktor. Dari faktor manusianya, itu karena keserakahan, tidak bisa membatasi gaya hidup, kebutuhan mendesak, dan rendahnya kesadaran moral. Dari faktor eksternal, korupsi jadi mungkin terjadi karena sistem yang lemah, adanya celah atau peluang, dan kurangnya hukum yang tegas, serta tekanan sosial politik. Tentu saja, korupsi dalam politik negara akan berdampak pada ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan absolut bagi rakyatnya. Demi menyembunyikan tindakan korupsi, pejabat-pejabat perlu melakukan upaya dengan menambah kompleksitas proyek masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek perkembangan negara serta pembengkakan anggaran negara. Korupsi sebenarnya ada di mana-mana dan terus terjadi bahkan sampai detik konten ini ditonton. Berdasarkan data skor indeks persepsi korupsi, di tahun 2024, Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-99 dari 180 negara-negara korupsi di dunia. Mari kita berdiskusi tentang permasalahan korupsi yang tidak ada ujungnya ini. Siapa tahu kita ketemu solusinya bersama. Halo El Warriors, kembali lagi dengan gua dan Arga hari ini. Halo. Kita akan berdiskusi santai. Santai. Di saat orang lain panas ya. Nah, gimana gitu? Gimana kok gitu? Itu kayak siapa ya? Kayak lembaga mana ya? Iya. Hari ini kan Arga mengajak gua diskusi tentang korupsi. Iya. Menurut gua, korupsi itu sudah ada dari zaman kerajaan dinasti gitu ya. Maksudnya itu sudah mengakar banget di manusia. Kalau sudah mulai hidup berkelompok terus ada sistem, di situ pasti ada korupsi gitu. Betul. Jadi sebenarnya gini, kenapa kita bisa ngeliat ada fenomena belakangan ini ya? Pertanggal saat ini adalah 29 Agustus. Ya. 25 kemarin juga ada demo besar juga. Sekarang juga ada demo besar. Sebenarnya itu kan adalah keresahan masyarakat sih. Ya. Keresahan masyarakat karena satu, saat ini kondisinya adalah eskalasi sebenarnya. Kenapa gue bilang eskalasi? Jadi terlalu banyak informasi-informasi yang ditangkap masyarakat yang benar-benar menghebohkan banget gitu. Menghebohkan dan panasnya tuh nggak loyo gitu. Jadi kayak eskalasi. Karena saking banyaknya kebijakan-kebijakan yang aneh, nggak masuk akal gitu kan. Dan juga banyak oknum-oknum yang lucu.
Nah itu banyak ini statement-statement yang bikin orang tuh kayak mau ketawa nggak bisa gitu, mau marah ya gitu kan. Itu yang buat core-nya tuh di situ. Jadi kemarahannya ini udah kemarahan yang benar-benar gelap gitu. Kalau kemarin kita ngelihat, jadi kan gini ya teman-teman, coba kita pahami dulu deh. Kan ini sama-sama manusia ya. Anggaplah ada aparat, ada pendemo gitu ya. Ini sama-sama manusia nih dua-duanya gitu. Walaupun terlepas dari itu ada oknum-oknum yang arogan gitu ya, ataupun yang punya kuasa, abuse of power di situ ada gitu. Cuman kita fokus dulu deh ke dasar. Ini sama-sama manusia nih. Yang tanpa sadar sedang diadu domba oleh sistem tuh. Ini yang sebenarnya ya kita tuh sedang di dalam miniatur di dunia gitu kan, kayak terjadi perang itu, ya itu juga sama gitu. Di belakangnya ada orang yang mengendalikan dan mendapati profit dari itu gitu. Mendapati benefit dari itu banget gitu loh. Ya gimana pun juga kan memang kita semua kan hidup dengan dalam sistem ya, karena bernegara gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita ngomongin kenapa bisa adanya korupsi dulu lah ya. Korupsi itu sendiri bisa terjadi dalam sistem yang memiliki hierarki kekuasaan. Iya. Kenapa? Karena nantinya akan memunculkan namanya superordinat dan subordinat. Atasan dan bawahan. Si atasan akan menggunakan kuasanya untuk memerintahkan bawahannya untuk bertindak A misalnya. Sehingga akhirnya kondisi dia tidak langsung secara direct bersentuhan dengan uang. Ini yang biasa dan selalu terjadi. Ada lagi yang extraordinary, lebih kayak lebih masif lagi dia sistemnya. Biasanya dia berhubungan dengan partai politik, para oligarki, para pengusaha. Itu pun yang juga memang duri dalam sekamnya negara sih buat gue. Kenapa? Karena seakan-akan mereka ini adalah representatif, tapi di saat yang sama memang mereka lah biang keladi gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena bahkan permasalahan seperti ini aja, kayak demo-demo ini, gue yakin 100% selalu ada yang nunggangin. Gue selalu yakin ada yang nunggangin karena aneh. Kayak kita ngelihat berita-berita sih. Kalau berarti semuanya disengaja diciptakan untuk kemarahan. Dan tiba-tiba ada yang diliput tuh tentang yang kemarin banget, tanggal 28 kemarin berarti. Tiba-tiba ada banyak media yang gue juga mau perhatikan kok aneh ya. Tiba-tiba ada live nih kayak gini-gini. Hampir dari tahun 2017 gue tuh merhatiin kalau setiap demo yang besar ataupun demo apapun itu jarang ada yang meliput secara direct langsung gitu. Paling kayak ada pemerintahan sekilas, kalau nggak ada artikel di media, udah itu doang. Tapi kalau untuk sampai live dan memberitakan kayaknya enggak deh. Kemarin ada. Di sini ada, di sana ada gitu. Jadi kayak ada skema. Memang sengaja dibikin marah. Bikin marah dulu. Lalu nanti kan udah ada outputnya itu pergerakan, jadi aksi ada, dan lain-lain. Ya unjuk rasa gitu kan, kayak protes gitu. Keresahannya mah bener ada Ci. Nih kita bilang tuh keresahannya mah pure, karena keresahan itu sifatnya abstrak kan berarti ada gitu. Cuman di sisi lain skema ini Ci, itu tuh sebenarnya juga pasti berujung pada tindakan anarkis. Karena memang gini, kita pahami dulu, anarkis itu sendiri selalu disalahpahamin ya. Jadi sebenarnya anarkis itu sendiri berasal dari gerakan namanya anarko tuh. Jadi golongan anarko namanya ada tuh. Nah, golongan-golongan ini memang golongan yang sangat-sangat kritis kepada kekuasaan dimanapun. Jadi ini paham yang udah meluas. Tapi namanya terlalu terfitnah dengan kerusakan gitu. Padahal sebenarnya niatnya adalah perbaikan. Karena ketidaksukaan pada kekuasaan yang abuse of power. Jadi gimana dari sini? Ini adalah konsep yang gue bisa bilang dalam tanda kutip jengah dengan birokrasi. Tindakan yang jengah dengan birokrasi. Ya, itu ada gitu. Nah lalu kalau kita ngomongin kayak misalnya kemarin ya badan legislatif ini DPR gitu, DPR-nya Konoha ya, bukan DPR-nya negara. Itu kan banyak orang, gue harus bilang konyol sih. Kemarin juga ada yang ngomong kayak, kita paham dulu nih, ada
seorang anggota DPR gitu ya, DPR Konoha tuh dia ngomong rakyat jelata dan juga dewan itu beda karena pejabat. Bahasanya tidak di Coba dengan baik kita ya, yang jelata mendengar ya. pertama kali kalau orang masyarakat itu adalah rakyat jelata, yang pasti mendengar itu pertama kali adalah sakit hati nggak? Iya, tentu. Ini adalah prademo sih. Jadi nanti ada sebelumnya juga ada demo Pati. Ya, ada itu demo karena lain. kebijakan yang Ada kasus Tom Lembong. nggak masuk akal lah ya. Ada kasus ini, ada pajak, ada ini, ada itu. Jadi coba kita lihat dulu dari skemanya. Ini tersusun nggak sih gitu? Atau memang tiba-tiba ada di semua tempat kekacauan? Nah, karena kalau misalnya diperhatiin polanya tuh kok masa iya sih bersamaan beriringan terus-terusan memperlihatkan kekonyolan-kekonyolan itu. Dan dari semua lini, dari yudikatif, dari eksekutif, dari legislatif. Tiga badan ini semuanya terlihat bodoh semua jadinya. Terlihat gitu. stupid, parah, why gitu kan. Terus ya kalau sebelumnya yang lebih salah semua deh. Yang lebih viral gitu kan, pertama OKG, data dan lain-lain sama US. Masalah. Yang kedua bawahannya ngomong tentang bendera One Piece. Ya. Ini konyol, semuanya konyol. Ada apa gitu? Walaupun di sisi lain gue tahu alasan-alasannya, teman. Coba deh kita lihat animo masyarakat ada diarahin atau enggak? Diarahin, sangat bisa. Karena kan gini, jangankan masyarakat netizen gitu ya yang nggak ada di lapangan. Pendemo aja ada namanya masa basah, masa kering, masa nggak tahu apa-apa ada. Ya. Ada lapisan-lapisannya. Ya. Ada lapisan yang memang dia bisa dibilang sangat mengerti apa yang diaspirasikan. Ada yang cuma ikut. Itu juga ada. Nah, hal ini kita coba lihat dulu deh secara jelas. Keresahan ini muncul jelas karena memang ada kelaparan, kemiskinan ataupun ekonomi itu. Udah pasti di sana. Sisanya adalah baru tambahan bumbu. Tambahan bumbu-bumbu politik tuh. Ya. Inilah yang terjadi sebenarnya. Ya kalau kita nggak jeli, ya udah pasti gampang kebawa dan kehasut. Kenapa? Karena memang ya rakyat Indonesia kan mudah tersinggung. Kita harus akuin dulu hal itu. Level ketersinggungan kita tuh sangat mudah. Nah ini yang mungkin harus kita coba. Yuk kita bedah nih. Ini kenapa gitu. Tapi gue setuju di sisi lain. Ketika kita ngomongin politik memang harus dilawan secara tegas gitu. Kalau memang politik ini adalah politik yang korup gitu loh. Ya. Kayak misalnya kalau ngomongin korupsi di semua kitab suci, semua pemuka agama atau pemimpin agama ya, bisa dibilang para nabi, para apapun itu, orang-orang suci, orang-orang mulia, mereka melawan raja-raja korup. Iya, setuju. Semua nabi itu ya melawan sistem yang sudah korup. Gitu, selalu di sana. Inilah yang kenapa selalu gak bisa dipisahkan antara agama dan negara. Nggak bisa. Karena ya agama itu kan berhubungan dengan spiritualitas ya. Maksudnya spiritual itu ya gimana kamu menjadi orang gitu, kamu punya moral apa enggak, punya kesadaran apa enggak gitu, kesadaran moralnya di mana gitu. Iya, itu yang bakal dijadikan nilai etika yang muncul dari negara-negara terutama dari timur. Kalau di barat sekarang udah ditinggalkan. Ya, tapi terbukti juga dampaknya di sosialnya tuh. Ketika agama ditinggalkan, moral hilang, akhirnya sampai ke rumah rusak. Ya, kan ingin kebebasan. Ya, itu yang membuat merusak banget juga. Kalau yang sistem saat ini, gue bilang negara Indonesia aja lah ya, biar lebih fair gitu. Untuk saat ini gue bilangin hukum negara Indonesia, itu tuh kan menganut juga hukum positif tuh. Ya. Nah ini tuh kan berdasar pada etika, moral, kebaikan, keluhuran gitu. Itu ada. Masih cukup seimbang sebenarnya karena masih sangat menghargai budaya. Jadi ada hukumnya sendiri khusus untuk budaya dan tradisi gitu. Tapi di sini juga ada kelemahannya. Contoh, kalau seharusnya ya, korupsi itu ada 2 jalan keluar. Apa tuh? Death punishment. Yang kedua adalah dimiskinkan satu keluarga.
Iya. Kalau perlu sampai partainya di-ban gitu untuk nggak bisa lagi dan lain-lain lah. Intinya harus ada denda di situ. Harus ada punishment system. Harus ada yang bikin jerak lah. Harus ada yang bikin jerak. Misalnya kita ngelihat dari klub bola gitu ya. Kita mainin klub bola lah. Kan jangankan pemain lah, supporternya aja. Melakukan tindakan yang fatal yang melawan FIFA gitu. Satu klub sih dilarang tanding. Ada yang kena denda, ada yang kena bahkan dieliminasi dari turnamen misalnya, bisa kayak gitu. Cukup tegas ya. Oh iya. Jadi sampai ke rootnya. Iya, sanksinya tegas. Sanksi yang tegas ini yang nggak ada. Kalau kita jujur, kalau gue ngelihat hukum memang paling logik memang hukumnya Cina sebenarnya. Tapi itu terlalu keras juga. Tapi ya maksudnya akan berbenturan dengan yang katanya hak asasi manusia itu berbenturan di situ, ya kan? Iya. Sedangkan efek jerahnya tuh nggak berasa gitu loh. Lu setuju nggak sih kalau DPR dibubarin? Ini ya, dulu waktu gue belum mengerti sistem, waktu gue masih zaman ya anak-anak ababil lah ya. Gue ngerti. Gue pengen banget tuh DPR dibubarin. Gue setuju banget sama mantan presiden kita Bapak Gus Dur gitu kan. Wah iya setuju gitu. Tapi sekarang setelah gue di El Warrior, gue belajar tentang sistem. Banyak banget kita belajar di El Warrior kan. Kita mempelajari karakter orang, kita belajar gimana kita berorganisasi. Ternyata gue nggak bisa menyalahkan lembaga DPR-nya. Gue nggak bisa menyalahkan sistem dari badan legislatif itu nggak bisa. Kayak ini yang salah sebenarnya bukan badan legislatifnya, bukan lembaganya gitu. Karena gimana pun juga mereka punya fungsinya. Betul. Ya kan? Mereka kan juga ikut yang merancang undang-undang, yang ngatur anggaran. Betul. Sebenarnya sistem demokrasi ini bagus ya, Gak? Maksudnya gini. Kan ada 3 badan. Betul. Kekuasaannya tuh terbagi 3, jadi saling mengawasi gitu. Itu bagus sebenarnya. Betul, saling mengawasi itu check and balancing. Nah, check and balancing ini adalah dasar dari demokrasi yang dibuat menjadi 3 badan tuh. Itu adalah versinya John Locke kalau yang kita pakai sekarang. Tapi digabungin juga sama Montesquieu. Ini pasti pada ngerti orang-orang hukum atau filsafat. Dasarnya adalah DPR itu adalah lembaga yang menjadi instrumen negara di dalam undang-undang. Jadi tanpa hal ini sebenarnya demokrasi nggak bisa. Dan udah bukan presiden namanya. Raja akan jadi jadi kepemimpinan yang absolut, jadi cuma satu pemimpin gitu, susah. Totalitarian nanti ujung-ujungnya. Ini buat teman-teman yang memahami, mungkin nanti coba silahkan berkomentar ataupun juga coba kita diskusi bareng. Mungkin bisa gue balas-balasin karena ini sebenarnya adalah topik gue dari kapan tahu sih sebenarnya. Cuman ngomongin politik seakan-akan nggak spiritual. Padahal basicnya tetap spiritual. Padahal ya? Gini ya, kalau kita ke core deh Ci, peduli sama orang. Kita kan di Yayasan El Warrior juga awalnya kan bukan yayasan nih, komunitas gitu. Kita kan peduli sama orang dan lain-lain. Ya sebenarnya juga peduli sama mereka yang tertindas karena sistem itu penting banget lagi. Karena kita peduli. Makanya harus diomongin. Mau nggak mau kita harus belajar tentang sistem sih. Tapi di sisi lain emang gimana ngomongnya Ci ya? Lebih baik ya kita lihat dulu nih ada ini berita apa, kita ini ditunggangin atau enggak. Kita harus ngebedah sesuatu tuh benar-benar. Ini juga harus tahu orang di belakangnya siapa. Ini sebenarnya maksudnya kemana? Arah dari skema ini maksudnya kemana gitu. Pencitraan atau penokohan kah yang lagi dibangun atau mau chaos yang lagi dibangun. Nah, harus dipetain tuh. Terus tujuannya apa? Siapa yang untung dari demo kemarin? Sebenarnya ini yang bikin skema ini ya, mastermind itu, itu jenius banget. Dia sangat tahu orang Indonesia itu rakyatnya seperti apa, cara ngegerakin pikirannya kayak gimana. Itu sangat luar biasa. Dia punya timing yang pas juga jadinya. Dia punya perhitungan waktu. Gitu loh, untuk sampai bisa mencapai tujuannya. Dan si politik mastermind itu ini. Benar sih, politik itu juga sangat politik busuk ya. Politik busuk itu sangat menghendaki scapegoat. Nah ini yang harus kita pahamin. Ada banyak scapegoat yang lagi di mudah sebenarnya scapegoat itu. Misalnya gini, mungkin teman-teman juga nggak tahu tentang informasi ini. 30 wakil menteri dan 2 menteri kemarin dilaporin korupsi. Ketahan kan informasinya sama demo.
Iya. Jadi itu maksud gue ada yang diuntungin selalu apapun itu. Politik itu selalu ada yang diuntungin. Iya, ini gimana ya? Maksudnya yang sekarang viral malah jadinya fokusnya berubah. Iya. Gitu. Fokus masyarakat jadi berubah. Fokusnya berubah. Apalagi kalau kita mau ngomong kayak balik tadi yang lu bilang bubarin DPR gitu ya. Itu kan ujungnya sih ya sebenarnya sih gue lebih setuju anggota-anggotanya sih dibubarin. Tapi kalau sistemnya nggak bisa guys gitu. Betul. Dulu ada satu ya. tokoh sih yang gue suka, dia ngomong gini tentang impeachment dan atau impeachable gitu. Kondisi DPR bisa di-impeach, bisa diganti. Karena dia cuma alat. Jadi seperti halnya presiden, dia ya instrumen atau fungsi kan, fungsional kan tipenya, berarti alat. Misalnya gue punya ini HP nih, gue kasih nama misalnya siapa ya, Robi. Nah, Robi ini rusak. Iya. Ya diganti. Gue udah mengkritiki kok si Robi ini kurang ya, ngecasnya nggak bagus ya, bisa diganti. Replaceable, namanya impeachment itu sistemnya. Tapi dia sebagai benda impeachable. Nah ini yang nggak bisa dipahamin orang. Jadi seakan-akan kalau kita mengkritik, seakan-akan ada kebencian. Oh nggak ada. Ini yang, tapi bedanya sama pendemo di situ ya. Kalau kemarin yang gue lihat kemarin, bener-bener wah dendam, bahas dendam. Ya itu karena ada kejadian. Karena kejadiannya eskalasi. Itu soal kemanusiaan. Kemanusiaan ujung-ujungnya jadi kayak perang saudara kan, civil war. Gue jadi ingat kata-kata Bang Adam sebenarnya. Ya kalau di sini cara ngerobohinnya emang perang saudara. Perang saudara. Jadi ya hati-hati sama pergerakan-pergerakan teman-teman. Kalau memang nggak tahu dasarnya, hati-hati. Tapi kalau tahu dasarnya dan benar-benar tulus lakuin aja. Gue bakal sangat mendukung aspirasi itu sampai gitu. Iya. Dengan segala cara ya, gue mendukung. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus kita ekspresikan, ya unjuk rasa itu gitu. Itu memang harus ada gitu. Cuman memang butuh banyak pertimbangan juga sampai dihitung di titik mana kita unjuk rasanya gitu. Kita balik ke tentang sistem ya, sistem demokrasi yang negara kita anut ini. Tadi lu bilang bahwa korupsi itu bisa terjadi karena adanya hierarki, ada kekuasaan gitu kan. Tapi gimana pun juga kan memang dalam sekelompok orang, grup itu kan nggak mungkin semuanya memimpin dan nggak mungkin semuanya tidak ada pemimpinnya gitu. Karena pasti malah nggak kepisah-pisah, pecah jadinya gitu loh. Justru karena ada satu pemimpin nih biasanya yang bisa menyatukan itu gitu. Jadi pasti hierarki itu akan terbentuk. Pasti. Nah, termasuk di sistem demokrasi pun ada 3 badan nih yang kekuasaannya dipisah-pisah. Aman, tapi tetap ada hierarki lagi nih di setiap badan ya kan. Jadi pasti kemungkinan untuk adanya celah korupsi itu tetap ada gitu. Ada. Cuman memang sebenarnya kalau kita pakai 3 badan kayak gini, ini sebenarnya cukup bisa banyak mengurangi kan ya? Enggak, memang didesain untuk membatasi satu sama lain. Membatasi kekuasaan ya? Legislatif itu pernah dibubarkan oleh Soekarno tahun 59 atau gue lupa tahunnya berapa nih. 50-an lah intinya. Nah, pada saat kondisi itu, gue harus bilang pada saat itu Presiden Soekarno abuse of power dalam beberapa tindak kebijakan politiknya. Iya. Secara sejarah itu nggak bisa dibantah, gitu loh. Jadi ya, gue bukan ngeliatin Soekarno nih bos gitu. Cuman di sisi lain kebijakan itu memang ngerusak, nggak bisa. Karena pada dasarnya butuh check and balancing. Jadi kayak butuh penyeimbang atas kekuasaan. Tapi pada dasarnya dulu pun alasannya Hokage pertama itu membubarkan atau membekukan pada saat itu adalah karena presiden pertama sudah menyadari bahwa kerusakan yang terjadi di politik pada masa itu dimulai karena partai politik. Jadi memang udah ada. Tapi memang karena beliau dia punya pemikiran yang sangat jauh dan prediksinya juga tepat gitu ya. Makanya dia udah dengan tindakan yang buru-burunya dia langsung gitu. Betul. Tapi di sisi lain ya itu juga ada buruknya.
ada buruknya itu jadi nggak balance gitu. Jadi pasti dipertanyakan juga gitu kan, ini pergerakan dia apa kan nggak ada yang ngawasin, istilahnya kayak gitu ya kan. Sebenarnya sistem sekarang tuh adalah demokrasi terpimpin sih, udah mau ke sistem demokrasi terpimpin. Yang gue rasa sebenarnya bagus, tapi kan bagus itu hanya apabila ya orangnya tepat gitu. Iya. Demokrasi ini itu jadi bagus kalau manusianya itu punya kesadaran spiritual yang tinggi sebenarnya. Ini yang paling miss dari gimana kita ngomongnya. Indonesia bukan negara beragama, tapi agama adalah salah satu tonggak di dalam negara gitu masalahnya. Bukan cuman hukum masalahnya itu. Bukan hukum, beragama karena syarat gitu bukan. kan. Jadi bukan juga kayak iya betul. Bukan agama tuh bukan syarat, tapi agama adalah suatu tonggaknya. Mau nggak mau pada dasarnya kenapa ada moral dan norma ya gara-gara lahir dari agama gitu. Mau nggak mau itu harus diakuin ya. Dari hukum-hukum di dalam agama kan membuat kita jadi belajar bahwa jadi manusia tuh harus gini loh, harus gitu. Ada apa ya, standarisasinya. Nah problemnya kan kalau sekarang ya agama ini dijadiin apa ya? Malah jadiin alat. Ini dia yang, aduh mana ya mau ngomong juga tapi di sisi lain emang udah kebanyakan orang-orang jual agama. Jadi kayak ya udahlah, udah bisa nilai sendiri aja lah gitu. Malah sekarang tuh orang-orang kayak langsung menggolongkan gitu loh, pakai agamanya apa gitu. Itu sedih kalau aku lihat komen-komen gitu tuh kayak jubah gitu ya. Karena kan bahkan kalau komentar tuh kalau ada pertengkaran agama gue tuh pengen ketawa sih karena nggak di sini sih sebenarnya kan bukan soal itu gitu loh, bukan soal itu. Misalnya kalau sekarang kita lagi ngebahas tentang politik gitu, berarti juga nyangkutnya sama hukum, sama tata negara dan nah konsep yang paling benar sebenarnya gimana? Ya nggak ada konsep yang paling benar. Nggak ada yang sempurna memang. Bahkan kalau menurut gue paling ngaco ya di kepala gue konsep paling ideal ini ya kerajaan sebenarnya. Kerajaan, tapi ada tapi lagi tuh. Ya kan pemimpinnya kayak gimana dulu gitu. Tangan besi apa enggak? Kan takut kalau tangan besi lu dikit-dikit langsung main penggal aja. Ini unpopular opinion ya. Gue nggak tahu kenapa. Gue ngerasa ini gue aja. Boleh. Head aja gue. Menurut gue ini nggak ada urusan main wadah ini benar gue pribadi. Gue selalu berpikir tangan besi dibutuhkan untuk orang Indonesia. Mungkin karena mental kita yang masih ya kebanyakan orang nggak di wilayah gini loh. Dari lapisan atas sampai terbawah itu ada korupsi, ada pencurian, ada lain-lain lah ya, ada kecurangan, ada nepotisme. Ya berarti kan itu mengalir dalam darah ya. Ya, udah sampai ke akar-akar. Iya. Kemarin gue ngelihat ada perbedaan antara pasar tradisional Indonesia sama pasar tradisional Cina. Di Indonesia gue tuh gini ya, gue kan dulu sering nganterin nyokap ke pasar gitu, walaupun ujungnya gue muntah gara-gara gue gak kuat sama baunya, sumpah ini serius kayak gitu. Gue tuh selalu ngelihat ada pemberat di bawah timbangan. Kan berarti itu ada kecurangan kan? Ada kecurangan, iya. Nah, di Cina bawa timbangan sendiri. Timbangannya kalau ada pemberatnya si pedagang itu akan kena denda sampai 10 kalinya. Terus juga timbangannya disita dan langsung dihancurin pakai alat bulldozer. Sumpah keren banget. Jadi kan berarti sistem negara akhirnya mendidik nggak boleh ada kecurangan. Tegas banget ya. Dari atas sampai bawah. Karena di atas sendiri korupsi hukuman mati, death punishment kan. Ya. Edukasi nih kalau konteks yang ini. Tapi kalau bawah gimana? Jadi bukan tajam ke atas doang, dia tajam kemana-mana hukum tuh. Iya, sampai kemana-mana. Kalau bahasa dia berlaku untuk semua berarti. Betul. Kalau bahasa hukum di Indonesia kan barang siapa melakukan itu. Jadi barang siapa tuh artinya kan untuk keseluruhan, nggak pandang bulu. Nah itu yang diterapin di sana. Jadi lebih adil. Jujur kita harus mempelajari apapun itu tanpa sinisme ya. Iya. Ini yang gue rasa belum bisa orang Indonesia secara general melepaskan hal itu. Kan gini gak, di Indonesia ini kan sebenarnya negara yang sangat kaya akan sumber dayanya, ya kan. Maka dari itu manusianya sebenarnya cenderung malas karena berkelimpahan gitu loh. Jadi kayak ya gue lempar bibit jadi gitu kan gitu. Jadi istilahnya mentalnya jadi ya
sudah terbiasa males itu gitu ya, loh. Permasalahannya kemarin kan Berjuangnya kurang gitu. Pertambangan Indonesia udah bukan kuasa Indonesia ya? Iya, justru karena kondisinya seperti ini sangat berkelimpahan, jadi dari luar yang melihat potensi gitu kan, ya pasti ingin ikut-ikutan apa ya istilahnya, yang menjajah lah ya gitu. Makanya dari dulu kan kita sering dijajah. Iya, cuman ini kan new meta lah gitu. Ya, penjajahan tetap terjadi kan enggak? Tetap aja. Cuman caranya aja yang berbeda. Caranya lebih kayak berbeda. Oh, gue tertekan secara hukum. Ada saran nggak sih dari lu gitu? Jujur, yang kan bubarin nggak oke gitu. Maksudnya bubarin nggak bisa karena kita sistemnya, kita sendiri juga maunya sistemnya seperti itu gitu, yang apa ya, nggak ada abuse of power gitu kan. Pada takut juga gitu. Nanti kalau totalitarian nanti tangan besi apa, jadi kayak serba salah gitu. Jujur gue punya utopia gue sendiri. Gue nggak tahu mungkin ini jalan yang tepat atau enggak untuk diomongin ya, terutama ke viewer. Sebenarnya gue tuh selalu mencoba untuk bisa nggak ya kalau nggak ada orang lain kita yang bergerak gitu. Misalnya kayak kita membuat sebuah, anggaplah organisasi yang besar gitu. Kita punya shelter yang orang-orang di isinya bersama secara sosial gitu, merata tanpa apapun, yang nggak ada sistem yang bisa dikorupsi bahkan di situ gitu. Ya karena semua terdata dan lain-lain. Cukup satu bangunan besar gitu, tapi diisi oleh ratusan orang di dalamnya, yang di dalamnya ada engineering, ada dan lain-lain, ada tentang peternakan, perkebunan di dalamnya. Sistem yang benar-benar utopis di kepala gue adalah nggak lagi itu di bawah kontrol apapun. Keadilan sosial bagi bener-bener seluruh rakyat ya. Sebenarnya itu adalah ideal yang kita inginkan ya. Iya, gitu. Maksudnya kayak benar-benar ya gimana gitu. Yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat itu adalah memang niatnya benar-benar tulus untuk meratakan itu semua gitu loh. Cuman kan memang keserakahan manusia gitu ya, jadi sulit gitu untuk bisa terjadi gitu loh. Itu cuman impian belaka. Ya, gue juga ngerasa itu cuman nggak tahu ya. Kita harus menunggu. Gue tuh nggak percaya janji orang lagi sih. Kita harus menunggu kedatangan kedua. Emang bener. Baru mungkin itu bisa terjadi. Gitu. Sistemnya diperbaiki oleh yang memang punya kapasitasnya gitu. Cuman kan tugas. Untuk sekarang nggak mungkin kita mau nungguin itu doang nggak. Maksudnya kita sekarang nih gimana ya? Sebenarnya memang dugut aja sih. Gimana? At least kita ngelakuin hal yang baik aja. Kalau sekarang nggak bisa masalahnya. Mau ngapain? Mau nunggu? Emang tahu kapan? Tapi kalau ikut-ikutan unjuk rasa boleh nggak? Boleh kalau tahu alasan yang benar pasti dan nggak ada dinunggangin, nggak boleh. Dan tahu cara yang. Iya, jadi kan ini ada namanya, ada beberapa tahap tuh, kayak advokasi, ada negosiasi, ada dialog atau petisi juga bisa dilakuin gitu. Oh ya, petisi. Ada gitu. banyak hal yang juga. Misalnya juga kita punya stakeholder, itu juga bisa kita sampaikan ke sana. DPRD itu kan adalah stakeholdernya masing-masing daerah. Dari DPRD itu dibawa ke DPR, dari DPR itu kalau udah menjamuk semua sebenarnya jadi MPR. Permasalahannya itu kalau kita lagi ngomongin tentang apa yang harus dieksekusi. Lalu bagaimana kalau kita lagi berbicara tentang regulasi yang sampah? Iya. Ini jujur ya, gue harus bilang sampah sih regulasi. Konyol gitu kan. Konyol. Banyak yang bahkan mementingkan pihak-pihak tertentu gitu. Bahkan sekarang ada rancangan KUHP yang paling gila menurut gue sih. Ini sensitif semua sih jujur yang kita omongin tuh. Bahkan kita pengen sebenarnya ngomongin Danantara tapi kayaknya terlalu mengerikan ya. Sebenarnya ada yang lebih seru untuk diomongin, yaitu ya udah KUHP yang baru lah. Jadi ada rancangan KUHP di sana di mana itu akan membuat ya aparat kepolisian dapat menangkap tanpa adanya yang itu. Ya tangkap langsung aja. Tangkap langsung. Kalau dalam kecurigaan bisa tangkap langsung. Itu kan. Itu kayak abuse of power juga sih jadinya. Jadi itu juga yang bakal lagi digodok sama teman-teman dari LBH gitu untuk nggak kayak gini konsepnya. Sebenarnya gini, pada dasarnya benar. Misalnya gini loh. Polisi harus berpikir menjadi seorang maling gitu. Ya. Untuk bisa tahu cara berpikirnya maling kan.
Karena kalau enggak gimana dia nebak tentang kriminologi, ya kan? Iya, betul, kayak kriminologi. Tapi tidak menjadi maling gitu. Iya. Nah, di situ tidak menjadi malingnya di situ tuh. Keikut gitu. Iya, kebawa pikiran sendiri. Gitu, ternyata enak ya. Ternyata itu bahagia kan, kayak kita kan udah sering bilang ya, pengetahuan itu kayak pisau sebenarnya. Kalau dipakai untuk motong daging aman, tapi jangan daging manusia lain gitu. Gitu. Terus ada lagi nih, ada yang ya gue baca komen yang kalau misalnya protesnya nggak bayar pajak gitu, stop bayar pajak gitu. Oke, itu sebenarnya gimana gini, tuh Gak? buat gue sebenarnya pajak itu sendiri kan adalah upeti. Upeti itu adalah sistem yang baik kalau ada timbal baliknya, teralurkan dengan baik. Iya. Misalnya gue tahu nih, ini akan baik ketika gue ngeliat itu bakal untuk orang-orang yang benar-benar bisa kelihatan langsung. Kayak misalnya gini Ci, gak kita patungan yuk, kita ada ngeliat tuh tempat itu tuh, iya. dia butuh bantuan. Mesti dibikinin jembatan Bisa misalnya. jembatan gitu. misalnya, kalau enggak rumah deh, kalau udah enggak satu keluarga kelaparan gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau udah beramai-ramai kita kayak oh yaudah. Nah sekarang kita nggak pernah ada namanya pembuktian terbalik. Aduh, sistem pembuktian terbalik juga itu terminologi hukum Ya, itu sih. apa? Maksudnya ya Ada sekarang kan dari luar nggak sih. transparan ya. Iya, Maksudnya transparansinya. kurang. Iya. Enggak. Bahkan masalahnya adalah korupsi di Indonesia itu uangnya nggak kembali. Ini yang jadi masalah. Ini si koruptor nih, namanya Fulan. Ditangkaplah dia, diadili dia. Uangnya tetap punya dia. Iya, itu gue juga bingung sih sama hukum yang kayak gitu. Kalau gue ya, nggak dimiskinkan, misalnya dibalikin ke negara ya, maksudnya itu kan gimana pun juga ini uang bisa, negara ya. Ini sumpah orang ini sebenarnya bisa dimaafin, tapi balikin semua. Ya, Udah itu aja. paling nggak itu aja sebenarnya udah bikin jerah. Tapi jeleknya hukum yang tadi gue omongin adalah bakal jadi contoh buat yang lain buat korupsi dulu. Akhirnya tersendat kan berarti pembangunan di desa yang lagi terbelakang. Tetap Nah itu akan ada kekacauan yang terjadi di sistem. itu yang bakal terjadi. Jadi ada beberapa kondisi yang memang Butuh ada ketegasan sih. terus ada ketegasan. Susah. Jadi ada dua cara tadi, dimiskinkan total satu keluarga, dihilangkan semua bahkan ATM yang gak layak punya. Dan orangnya juga sebenarnya Harus harusnya dibuat segembel itu. Gitu. harusnya orangnya dipenjarakan seumur hidup atau di apa tuh kalau dipisahin ke pulau lain. Ya di kayak kalau di Indonesia kan Nusa Kambangan kan ya. Iya, maksudnya biar ya diisolasi gitu. Kemarin kan. juga di Nusa Kambangan bisa ada yang lurus. Ya. Tapi anyway yang lebih lucu adalah korupsi itu adalah tindak kriminal yang ternyata yang rusak tuh otak. Jadi ketika otak kita jujur dan bohong Ci, itu ada kayak notifikasi kalau lewat MRI. Oke, terus Kalau jujur sebelah kanan yang gerak, terus depan di atas pelipis di sini dia ada denyut lebih kencang. Kalau bohong atau korupsi di sini. oke. Nah, lu tau nggak yang ininya jadi rusak kalau korupsi? Itu otak bagian mana tuh? Jadi ada bagian depan dekat frontal cortex. Makanya rasionalnya hilang lama-lama. Ya makanya orang korupsi masih bisa senyum itu aneh Datanya loh. rusak, iya itu rusak sih sudah otaknya sih. Benar. Korupsi ketahuan tertangkap pakai baju orange masih bisa senyum, itu udah rusak berarti. Ya, sama orang psikopat aja berarti kan? Iya. Nggak beda. Ya udah. Jadi nggak bisa dipenjara sebagaimana itu, butuh direhabilitasi. Rehabilitasi gimana? Miskinkan total. Itu kalau menurut IQ gua yang terbatas ini. Miskinkan total sampai keluarganya nggak layak dapat apapun. Setuju. Emang harus tegas kalau mau pakai sistem yang tegas. Mau pakai sistem hukum buat orang yang sakit gimana? Iya. Setuju Iya. sih. Cara rehabilitasi malahan itu berarti negara mengasihi para koruptor tuh. Baru pakai cara gue tadi, nggak usah di Iya hukuman mati lah. Iya dikit-dikit pakai. Hilangin aja kebahagiaannya sampai akarnya. Tapi kan ngelihat keluarga, bisa koruptor laki-laki bawa bapak tuh, istrinya miskin total, anaknya miskin total, dia nggak punya rumah bahkan kalau udah kayak gitu, nggak punya apa-apa lagi. Dan pasti ada hukuman namanya hukum masyarakat kan, itu pasti terjadi dan tercipta di dalam kondisi itu gitu. Koruptor wajahnya harusnya dibukain biar skema hukum sosial pun berlaku buat keluarganya, harus ada. Karena kalau nggak ada nggak efek jerah kan.
gimana sih? Jadi harus jadi terhina gitu tindakan itu tuh. Ya itu sebenarnya sama kayak di hukum agama sih kalau yang Iya. saya kalau yang ketahuan melakukan. Makanya yang gue lagi terangin ini adalah sistem bisa diserap di hukum agama. Cuman di sisi lain caranya aja yang kalau kita berbicara tentang hukum agama, sekali lagi gue nggak bisa percaya 100% sama orang-orang yang mengemukakan tentang agama itu sendiri saat ini, karena agama sekarang lagi dijual-jualin. ya setuju. Bukan dari situ, tapi maksudnya kita harus lihat hukum yang core-nya. Kalau iya, jadi bukan dari pemuka atau apa ya, itu beda karena itu udah tafsiran. Wah itu udah. Gue lebih ngeliat dari hukumnya core-nya bagus nih, ya udah itu yang bisa kita lihat core-nya dulu. Nah, terus kita lihat kondisi saat ini nih. Aplikasiinnya gimana ke masyarakat yang kayak gini gitu, cara mengaplikasikannya gitu. Ternyata memang ya semua pemimpin itu punya belangnya lah. Iyalah. Gak ada yang sempurna. Serius, mau lu cari gimana pun gak ada. Semua ada dua sisi ya, dualisme. Maksudnya setiap orang tuh ada sisi baik dan buruknya. Bahkan presiden yang paling gue kagumi ya, Gus Dur. Bagi gue ada belangnya, itu dia mengizinkan Freemason lagi masuk Indonesia. Gitu. Atau Secret Society ada di Indonesia tuh kayak. Tapi lu ada cek, maksudnya lu ada teliti nggak karena dia membiarkan? Karena dia saking bebasnya, dia bener-bener setoleransi itu sama perbedaan. Dan buat dia tuh ya ketahanan suatu iman atau faith atau apapun itu tuh ya bukan dinilai dari situ, tapi dari defense-nya masing-masing personal. Jadi memang next level, ya, tapi kejauhan. Next level, tapi kejauhan, ya. Kejauhan. Itu orang-orang pada masa itu, persepsi dia benar, tapi rakyatnya yang mungkin belum nyampe ke situ. Justru harus lebih banyak diarahin dulu, gitu kan? Iya, emang jujur gue harus mengakui dia sangat visioner, tapi buat gue itu belum pada waktunya. Ya, itulah sifat terburu-buru. Tapi kalau orangnya lurus ya, emang orang lurus kayak gitu ya. Ya lurus tapi terburu-buru, jadi kadang timingnya nggak pas gitu. Orang lurus emang aneh. Kalau udah ngomongin politik, power itu nempel sih. Ada legacy power tuh bisa di sana. Oh iya. Cuman kita tuh memang gara-gara ada di dalam sini ya, di Konoha tuh karena gimana ya, dramanya tuh lebih banyak sih. Gue jujur ya, kalau dulu tuh orang yang gue pikir tuh jahat aja gitu, ini mah drama sih. Masih ada orang-orang yang emang jahat tapi ngaku baik. Masih ada yang kayak, wah serius sih. Orang zaman dulu tuh kenal honor sih, harga diri. Saat ini kesadaran moralnya tinggi. Iya, beda masa. Kalau orang zaman dulu kenal apa itu harga diri, apa itu moral, apa itu ya udah kalau gue salah ya cabut. Bukan stay, kan terakhir ada orang stay dapat rekor 32 tahun kan itu ya itu juga itu. Gimana ya itu pertarungan antara dua DNA itu. Tuh. Itu betul banget lagi, itu betul banget. Iya, setelah gue cek lagi bener Bang Adam bilangnya pertarungan antara dua DNA. Lucy dan si S ya, iya sih. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, ada orang yang benar-benar tipe pejuang tapi akhirnya kalahnya sama wanita. Ada orang yang punya siasat licik akhirnya jadi penguasa. Ya. Terus abis itu pejuang berevolusi lagi, maksudnya bikin revolusi lagi. Siklus gitu. lagi. Jadi siklusnya kayak gitu aja. Yeah. Jadi sebaiknya kita atau orang-orang yang cendekiawan di luar sana cuman bisa jadi pengamat aja ya. Seenggaknya kita ngasih tahu hal yang baik aja sih. Udah tuh dong, nggak bisa. Sumpah gue nggak ngerasa ada jalan keluar di situ. Karena memang sudah dipegang sama mereka semua yang punya skema itu gitu. Kalau gue mau ngomongin secara radikal ya Cia, sebenarnya jangan lu mandang ini jabatannya apa, tapi kan sama-sama manusia gitu. Nah kalau kita udah nggak mandang jabatan, berarti jabatan itu datang dari masing negara gitu. Negara itu sebenarnya apa? Kan sistem. Sistem sendiri itu sebenarnya nggak ada loh. Itu kan sistem manusia. Iya, sistem yang dibuat. Iya. Jadi manusia. Ya kalau gue mau memperjuangkan yang kayak gitu-gitu enggak. Gue lebih mikirin tentang manusianya. Iya. Itu aja kalau kita udahlah. To be honest aja nggak bisa. Power kita nggak sekuat itu. Harus jujur. Power kita nggak sekuat itu. Kecuali memang
tiba-tiba nih ada 10.000 subscriber masuk, tiba-tiba bawa keluarganya jadi 10 juta gitu kan. Buat tuh berperubahan, nah itu nggak tahu ya kalau kayak gitu. Ya tapi sekali lagi harus punya idealisme yang sama, yaitu kebaikan. Ya, kebaikan. Intinya naikin terus kesadaran spiritual kita, kesadaran moral kita dinaikin terus. Tambah deh kebaikan dan keadilan. Karena politikus selalu ngaku baik, tapi adil sih belum tentu. Iya, kalau cuman ngaku doang baik mah gampang, tinggal ngomong ini buat kebaikan, ini buat kebaikan. Iya kali buat kebaikan siapa? Kebaikan siapa? Tahu gak? Gue di sini ngomong mungkin lembut gitu Len. Gue di jalan teriak-teriak, buset, kayak gue dulu pas jadi pendemo astaga, bener-bener kayak binatang tau gue dulu ya. Sebelum keinstal apa itu kebijaksanaan spiritual gak ada. Jadi gini, pendemo itu rata-rata orang-orang yang resah dan benar-benar ya tujuannya satu, perubahan. Ya, perubahan. Jujur, banyaknya yang rata-rata kayak gitu. Tapi sekali lagi, kepala-kepalanya gue belum tahu nih, karena dulu aja gue sering kena prank. Ujung-ujungnya tunggangan lagi, ditunggangin lagi gitu. Kalau nggak partai politik, ada yang nitip lah, apalah inilah. Jangankan partai politik ya, pengusaha aja bisa nitip demo tuh. Iya, setuju. Ya kita mungkin harus lebih jujur ya, harus lebih sering berpikir tentang hal ini sih. Karena kadang-kadang apatis itu adalah pintu yang ngebawa mungkin anak atau keturunan kita nanti jadi korbannya gitu. Sebenarnya intinya dari sini sih gue nangkepnya kita harus lebih memperlebar sudut pandang kita supaya nggak kacamata kuda gitu loh, kayak kita dapat info ini hari ini kita langsung emosional saat itu juga gitu, terus langsung wah ini harus gini, tapi sebenarnya sabar dulu, lihat dulu ini ada apa nih gitu, kok begini ya gitu. Tapi bukan berarti kita juga nggak ngapa-ngapain, bukan berarti itu juga gitu loh, kayak bukan berarti nggak peduli ya, kayak udahlah lewat aja, nggak juga gitu loh. Tapi ini jadi pembelajaran supaya kita itu juga bisa ngasih tahu ke orang-orang sekitar kita. Anak-anak kita atau siapapun di lingkungan keluarga kita gitu. Baiknya balance-nya itu gimana gitu loh. Jangan sampai nggak peduli atau ikut-ikutan memprovokasi. Mendingan di tengah-tengah dulu ya. Maksudnya lihat dulu. Dipantau dulu nih. Ini tapi tetap waspada gitu. Ya tetap waspada, tetap kayak ya be aware gitu. Ini baiknya gimana nih gitu. Tapi bukan berarti kita nggak peduli juga. Setuju. Karena gimana pun juga kita tetap di dalam sistem ini juga. Iya. Gitu. Dan satu hal ya teman-teman, kita menyebabkan kalau gue nyebut nama kata Pak Prabowo, Pak Jokowi atau siapapun, sebenarnya itu tuh nggak menyalahi hukum, karena dulu mereka adalah pejabat publik, itu nggak melanggar hukum. Jadi ya teman-teman pun juga harus gue semangatin sih untuk ya kritis aja. Kalau di luar itu bener-bener sumpah serius, gue harus bohong, nggak bisa bohong, serius di sini tuh adalah orang-orang kritis semua sebenarnya. Yang memang kita kritisin terlalu banyak hal, bahkan sampai ke kitab-kitab suci kita kan membedah itu kan berarti mengkritisi, tapi bukan membenci. Jadi kritis tuh beda di situ gitu. Kita berikan batas antara kritis itu kita ingin tahu apa artinya, arti maksudnya. Nah begitu pula kepada para pejabat publik, ya kebijakannya, keputusan politiknya atau tingkah lakunya, karena memang ya kan teman-teman sendiri yang menggaji pakai pajak. Jadi itu yang harus kita jadikan dasar berpikirnya itu. Jadi kalau di dalam demokrasi, raja sesungguhnya adalah emak-emak, petani, buruh, guru, bukan para pejabat. Bukan para pejabat. Jujur gue pengen ngomong sama mama. Gue pengen tahu perasaan hatinya. Daftar ke warriorcorner@gmail.com ya. Yang mau ngobrol sama Arga. Bukan gitu dong, tolong ya. Bukan gitu konsepnya. By the way, ini mungkin ya saran bodoh gue aja gitu ya. Kita gimana kalau kita kurangin belanja? Ya sebagai mama kita kurangin belanja, kita kurangin gaya hidup kita yang terlalu berlebihan. Gue bukan mama. Maksudnya itu buat apa ya, biar pengusaha-pengusaha juga jadi ngerasain gitu loh, kayak oh no gitu. Apa ekonomi, kita bikin ekonomi tuh terhambat yang ke atas. Yang pengusaha-pengusaha kita bikin mereka terhambat ekonominya gitu. Jadi mereka nggak bisa mensuplai
yang ada di lembaga legislatif. Ya sebenarnya. Yang bikin kebijakan-kebijakan itu maksudnya gimana ya? Akarnya itu kan sebenarnya masyarakatnya juga suka belanja. Jadi yang diuntungkan juga banyak gitu loh. Gimana kalau itu dulu deh, kita stop belanja, mari kita stop belanja. Belanja cuma yang butuh-butuh aja gitu. Secukupnya. Secukupnya aja, secukupnya. Oke. Hentikan komersialisme, konsumsi berlebihan. Sifat-sifat konsumtif banget tuh hindari. Ya itu penting sih. Jujur apalagi nanti bakal kemungkinan besar ya. Kalau gue baca peta politik, jujur ya ada kemungkinan sebenarnya Amerika lagi neken Indonesia tuh karena ya Indonesia masuk BRICS. Menurut gue ke arah sana. Dia agenda balas dendam. Iya, dia nggak seneng. Masuk sih lu sana. Ya udah, gue gitu. Bikin susah lu. Nah kita coba cek Malaysia tuh kan, tetap aja nilainya sama. Itu bisa jadi data pembanding. Iya sih, ya juga sih. Akal. Jadi ya harus tahu peta politik itu bukan berarti salah presiden masuk BRICS atau salah presiden dia ngasih hal itu ke sana. Karena kalau enggak, ya memang pasar Indonesia belinya banyaknya dari US juga gitu. Iya. Nah kalau dipelajarin hal ini gitu ya, bakal ngerti oh ternyata ini alasannya gitu. Ya make sense gitu. Yang nggak make sense itu kalau udah pejabat publik ngomongin banyak hal yang nggak make sense gitu. Itu yang harus kita perhatiin. Bukan nggak punya IQ, bukan nggak punya EQ juga susah sih. Dia ngikutin, maksudnya orang-orang ini ya kemungkinan besar ngikutin mastermind-nya aja atau bisa di situ. Dia ngikutin aja atau ya ngikutin ada ketua parpol juga. Mungkin ya. Kemungkinan besar rata-rata tuh orang-orang kan tunduk banget sama majikannya. Aduh bahasa gue jelek banget. Tapi emang bener sih. Masalahnya majikannya bukan rakyat lagi, tapi ketua parpol. Nah itu itu sentilan yang harus kita ucapkan bersama-sama sih. Karena ya apalah artinya Warrior ya cuman subscriber 10.000 gitu. Tapi kalau 10.000 orang yang nonton ini ikut bersuara, ya mungkin bakal jadi eskalasi untuk setidak-tidaknya ada niat baik untuk ya merubah. Untuk kedepannya. Ya sekalipun ya kalau selagi itu di dunia maya namanya juga maya kan ya, nggak berasa. Cuman ya kemarin kita bisa lihat dari demo itu awalnya dari dunia maya semua. Iya, semua dari tapi media. Kemarahannya di dunia nyata tuh. Jadi ya jangan kita kecilin hal itu berpengaruh. Jadi sebenarnya partai politik itu tuh harusnya gimana sih, Gak? Maksudnya kayak partai politik harusnya gimana? Iya, maksudnya ya, sekarang nih yang jadi penyakit ini kan partai politik. Iya. Nah, maksudnya emang tidak boleh ada partai kah? Bukan. Atau gimana? Nggak boleh, harus ada partai. Tapi partai yang sehat. Nah itu yang tidak bisa ditemukan. Iya itu dia. Jadi partai itu harus ada. Di Amerika cuma ada 2 partai kan, Demokrat sama Apakah itu lebih terkendali atau? Bukan masalah terkendalinya. Ya oke, kalau ngomongin terkendali memang mereka berdua di bawah kendali elit global, yes. Lebih gampang dikendalikan. Ya, cuman jujur ya, Indonesia relatif lebih aman dari kendali orang di belakang layar. Karena terlalu banyak yang harus dikendaliin. Iya. Kita kepecah-pecah soalnya. Iya. Itu yang ada elemen of surprise tuh yang nggak bisa ditebak. Itu malah itu yang paling nggak kekontrol kan. Iya. Makanya gini, nggak kekontrol itu artinya memang jeleknya adalah kelihatan tidak berprinsip. Tapi di sisi lain ketika dia terdesak kayak kondisi saat ini, kan meledaknya nggak kagetin kan? Kayak kemarin, Persija hari ini, kemarin ya? Iya, kemarin. Kemarin yang sampai ada orang dilindas dan lain-lain itu gila. Dan kemarin tuh bahasanya udah, kan ku habisi kau kayak gitu udah kayak perang Majapahit, ya Allah lucu banget. Kayak turutin ular gitu gue. Ya itu kan kemarahan. Kemarahan dia tuh bener-bener marahnya bener-bener marah memang gitu. Karena kekonyolan itu. Tapi kan musuhnya sebenarnya yang lain. Iya itu. Jadi maksud gue, nah di sinilah arahnya harus tahu. Ya kita aparat itu alat. Ya mereka semua juga alat sih. Aparat susah itu sih. alat gitu loh. Jadi memang sebenarnya ujung-ujungnya kita yang dirusak itu emang kesadaran moralnya juga dari awal. Jadi perpecahan manusia itu sangat diharapkan sebenarnya. Wah ini berat nih kalau yang ini. Perpecahan manusia itu sangat diharapkan. Ya karena kalau kata Bang Adam, termnya farming.
beternak, farming. Itu yang terjadi kan. Ya udah kalau gitu, yang penting kita terus seimbang aja lah hidupnya. Oke. See you on the next content guys. Dadah. Thank you for watching.